Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asyraqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kita dari syarah Nawaqidul Islam. Kita sampai pada An-Naqidul Ashir, pembatal yang ke-10 di halaman Hawamisah wa Arba'un Ba'dal Mi'ah 145. Pembatal yang ke-10, kata Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, al-i'radu an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Berpaling dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mempelajari, tidak mengamalkan. Itu termasuk perkara yang membatalkan keislaman, walaupun nanti dirinci berkaitan tentang makna berpaling yang mengantarkan seseorang murtad. Itu ada rincian-rincian. Dalilnya ucapan Allah Subhanahu wa taala surat As-Sajdah ayat yang ke-22. Kata Allah, "Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha. Inna minal mujrimina muntakimun." Dan siapa yang lebih dolim? Pertanyaan seperti ini namanya istifham ingkari. Artinya tidak ada yang lebih dolim dibandingkan dengan orang disebut ayat-ayat Tuhannya kemudian berpaling. Dan sesungguhnya kami dari orang yang berdosa itu mendapatkan kemurkaan. Orang yang berpaling itu kelak akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah hormati, pembahasan pertama, ini kata pensyarah, berkaitan tentang makna al-i'rad. Tadi disampaikan, pembatal keislaman yang ke-10 itu al-i'rad an dinillah. Apa makna al-i'rad? Al-i'rad itu a'radtu an syai' bil alif. A'radtu an syai'. Jadi dengan menambahkan alif di awalnya. Jadi dengan wazan af'ala yuf'ilu if'alan. A'rada yu'ridu i'radan. Dengan menambahkan alif. Dhahabtu fihi ardo. Makna i'rad itu adalah aku pergi padanya berpaling. Jadi kalau seorang pergi disertai dengan keterpalingan, itulah yang disebut dengan i'rad. A'radtu anhu, adrabtu wa wallaitu anhu. Jadi maknanya adalah aku berpaling, ya sama, wa wallaitu anhu. Aku mundur darinya. Itu yang disebut dengan i'rad. Jamaah hormati, hakikatnya menjadikan hambia itu li sayrurah. Sayrurah itu contohnya ahadtu arada. Aku mengambil keterpalingan. Artinya janiban ghairal janibil ladzi huwa fi. Seseorang itu berada di satu sisi selain sisi yang dia di dalamnya. Sisi ini pindah ke sisi yang lain. Pergi disertai dengan berpaling, itu makna i'rad. Ini secara bahasa. Kemudian jamaah hormati, adapun makna i'rad an dinillahi syar'an. Apa makna i'rad? Dari agama Allah secara syar'i. Kita sudah dapat kesimpulan. Namanya i'rad itu pergi disertai dengan berpaling. Pergi disertai dengan berpaling. Nah, kalau seseorang dikatakan pergi berpaling meninggalkan agama Allah, apa maknanya? Dibawakan ucapan Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Amma kufrul i'rad. Adapun kekufuran karena berpaling. Ingat berpaling tadi? Ya. I'rad tadi maknanya adalah pergi disertai dengan berpaling. Kata beliau, bi an yu'ridha
bisam'ihi wa qalbihi anir rusul la yusaddiquhu wa la yukadzibuhu wa la yuwallihi wa la yuadihi wa la yasgha ila ma ja'a bi albittah. Kata beliau, kekufuran karena sebab berpaling itu kalau seseorang berpaling dengan pendengarannya. Ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan membawa risalah, nggak mau dengarkan, tidak mau mendengarkan. Bisa dengan hatinya. Kalau hatinya berarti tidak mau memahami, tidak mau meresapi dengan hatinya. La yusaddiquhu wa la yukadzibuhu, nggak mau peduli, membenarkan enggak, mendustakan juga enggak. Itu namanya berpaling. Mendengarkan enggak. Begitu Rasul SAW berbicara satu perkara, nggak mau dia benarkan. Tapi kamu dustakan? Enggak. Ya, urusan situ, urusan situ. Makanya terakhir tadi secara bahasa, janiban ghairal janibil ladzi huwa fi. Dia di satu sisi, kemudian Rasul itu di sisi yang lain. Di sisi yang lain. Iya. Tidak membenarkan, tidak mendustakan. Tidak loyal, tidak memusuhi. Demikian pula tidak mendengarkan apa yang datang dengannya Rasul albittah sekalipun. Jadi sama sekali tidak mau gagas, tidak mau mempedulikan. Itulah yang disebut dengan berpaling yang mengantarkan seseorang kufur. Berpaling yang mengantarkan seseorang kufur. Makanya nanti akan diterangkan. Kalau seorang berpaling disertai dengan mendustakan, lebih keras. Berpaling disertai dengan mendustakan, lebih keras. Wong seseorang berpaling tidak mau mempedulikan, percaya enggak, mendustakan enggak, loyal tidak, memusuhi enggak. Ya wes kono-kono lah. Ya, dia di satu sisi, Rasul di sisi yang lain. Itu saja sudah mengantarkan seseorang keluar dari Islam. Jamaah yang hormati, ini makna i'rad an dinillah secara syar'i, penjelasan dari Al-Imam Ibnul Qayyim. Kemudian kata pensyarah, fatabayyana min kalam Ibnul Qayyim. Maka dari ucapan Ibnul Qayyim ini menjadi jelas. Anna man a'rada bisam'ihi wal qalbi anir rasul la yusaddiquhu wa la yukadzibuhu wa la yuwallihi wa la yuadihi wa la yasgha ila ma ja'a bi albittah amdan. Kemudian wastiktaran, wastikbaran, kafirun kufron akbar. Ini penjelasan dari pensyarah. Bagaimana penjelasan pensyarah? Siapa yang berpaling dengan pendengarannya, dengan hatinya dari Rasul. Tidak membenarkan, tidak mendustakan, tidak loyal, tidak memusuhi. Kemudian tidak memperhatikan apa yang dibawa oleh Rasul sedikit pun. Gak mau noleh. Tapi ingat, amdan, kesengajaan. Kemudian ikuti hawa nafsu. Kemudian istikbaran, sombong. Orang yang seperti itu kafir dengan kekufuran yang besar. Kafir dengan kekufurannya yang besar. Pertama saja, ya, misalkan tidak disertai dengan mengikuti hawa nafsu, tidak disertai dengan sombong, amdan, sengaja. Ya wes kono. Kan ada kan? Sebagian orang itu di masa sekarang pun banyak. Ketika ditawarkan kepada mereka syariat Islam, saya nggak membenarkan, tapi saya juga nggak mendustakan kok. Saya tidak loyal, tapi saya juga tidak memusuhi. Saudara yang saya hormati, kalau itu dilakukan oleh seorang muslim, murtad dia. Dengan kekufurannya yang besar. Dengan kekufuran yang besar. Laisa ma'ahu asrul Islam. Karena tidak ada bersamanya pokok keislaman. Pokok keislaman itu kan apa yang datang dari Rasul dipercaya. Pokok keislaman itu loyalnya, ya, loyalitasnya karena Rasul SAW. Permusuhannya karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pokok keislaman. Prinsip itu. Lah kalau seorang nggak membenarkan, tidak mendustakan, tidak loyal, tidak memusuhi, ya, dia berada di satu sisi, sementara Islam di sisi yang lain.
Kalau itu mengaku muslim, maka dia murtad. Dia telah melakukan kekufuran yang besar. Saudara yang saya hormati, ini makna tentang berpaling dari agama Allah, itu demikian. Kemudian permasalahan yang ketiga, al-farqu baina kufril mur'rid an dinillah bisifati sabiqah wa bainal mu'tarid ala dinillahi azza wa jalla. Kata pensarah, perbedaan antara kufur berpaling. Ingat, kalau berpaling itu tidak membenarkan, tidak mendustakan, tidak musuhi. Pokoknya sama sekali sudah situ-situlah, saya nggak akan ganggu kamu. Ya, wes keyakinan kamu sendiri terserah. Itu berpaling. Dengan orang yang mu'tarid Allah. Mu'tarid itu protes, menolak. Apa bedanya? Kalau yang pertama tadi kan nggak menolak, tapi nggak menerima. Tapi kalau orang sudah mu'tarid ala dinillah, menolak. Kata pensarah, fasani a'domu kufron. Perkara yang kedua itu lebih keras kekufurannya. Kenapa lebih keras? Disertai dengan protes, disertai dengan penolakan, disertai dengan perlawanan. Bahaya ini. Nah, kalau itu dilakukan muslim, ya, dilakukan oleh orang muslim, syariat nggak dipercaya, tapi kamu dustakan, enggak. Syariat, ya, dia tidak loyal, dia tidak memusuhi. Wis, netral saya. Itu saja sudah bahaya. Apalagi disertai dengan seseorang itu protes, penolakan kepada syariat. Li'anna fihi ziyadatan munaqadatan ma'al i'rad wa musadamatan linususi syar'iyati wa saddun an sabilillahi ta'ala. Kenapa yang kedua kufurnya lebih keras? Karena di situ ada tambahan menyelisihi seiring dengan berpaling. Sudah berpaling, tambah lagi menyelisih. Ya. Tambah lagi dengan melawan, ya, keras perlawanan terhadap nas syariat. Berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih berbahaya. Ini lebih berbahaya. Saudara yang saya hormati, berarti seseorang sekali lagi harus hati-hati. Ingat pokok keislaman. Di antara pokok keislaman itu adalah prinsip al-wala' wal bara'. Yang datang dibenarkan, ya, dibela. Cinta benci karena apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penjelasan permasalahan yang ketiga. Kemudian dibawakan ucapan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Shawa'iqul Mursalah. Kata beliau, Innallaha subhanahu wasafal mu'ridin anil wahyi al-mu'aridina lahu biukulihim wa ara'ihim bil jahli wad dolal wal hayrah wasyak wal ama war yajuzu wasfahum bil ilmi wal akli wal huda wa man sya'u dolali haula'i min syai'aini. Kata Imam Al-Qayyim, sesungguhnya Allah mensifati orang yang berpaling dari wahyu. Berpaling. Berarti kalau berpaling itu poin yang pertama tadi. Poin yang pertama tadi. Kemudian kalau mu'arid berarti menolak. Menolak wahyu ditolaknya dengan akal, dengan pendapat mereka. Terkumpul dua ya. Berpaling, ya, i'rad, mu'rid, sama mu'arid. Mu'arid itu disertai dengan protes, penolakan, ditolak dengan akal, ditolak dengan pikiran mereka, pendapat mereka. Wah, ini nggak masuk akal ini. Saudara yang saya hormati, Allah mensifati mereka jahal. Itu orang yang bodoh. Allah mensifati mereka dolal, sesat. Allah mensifati mereka hayrah, orang yang bingung. Allah mensifati mereka syak, orang yang ragu, munafik. Allah mensifati mereka buta, Allah mensifati mereka keraguan-raguan. Orang yang seperti itu nggak boleh
mensifatan kepada mereka dengan ilmu, dengan akal, dengan petunjuk. Nggak boleh. Nggak boleh disifati, wah itu wawasannya luas. Nggak boleh disifati, itu orangnya memang cerdas, berakal, mendapatkan petunjuk. Nggak. Allah mensifati orang yang berpaling, orang yang menolak wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan pensifatan itu. Ini kata Imam Al-Qayyim. Kemudian, saudara yang saya hormati, kok sampai demikian keras vonisnya? Ketika orang berpaling, ketika orang protes terhadap wahyu, dikatakan bodoh, sesat, bingung, ragu, buta, bimbang. Kok demikian berat capnya? Apa sih penyebabnya? Kata beliau, wa man sya'u dhalali haula'i min syai'aini. Sumber kesesatan mereka ini itu dari dua perkara. Kembalinya cuma dua lagi. Apa dua itu? Pertama, i'rab, berpaling dari apa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba diulas kembali. Apa makna i'rab? Pergi berpaling. Apa makna i'rab? Tidak membenarkan, tidak mendustakan, tidak loyal, tidak memusuhi, tidak sama sekali memperhatikan. Sengaja. Itu sumber seseorang itu bodoh, sesat, bingung, ragu, buta, bimbang. Itu yang pertama. Yang kedua, mu'aradatuhu bima yunaqituhu. Jamaah hormati, karena mereka itu menentang dengan apa yang menyelisihinya. Jadi yang keduanya, selain kalau yang pertama berpaling, yang kedua ini disertai dengan penentangan. Yang penentangannya itu bertolak belakang dengan apa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Famin dzalika nasya'at al-i'tiqadatul muhalifatul lil kitabi was sunnah. Maka dari itu, dari seseorang yang kedua tadi, menolak, protes, bantah. Dari menolak, protes, membantah itu nanti akan tumbuh keyakinan yang menyelisih Quran dan sunnah. Jadi munculnya keyakinan yang menyelisih Quran dan sunnah itu poin yang kedua ini, menolak, protes, saudara yang saya hormati, terhadap apa yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka fakullah bihilafi ma ahbara bi Rasul an amril imani billah wa sifatihi wa af'alihi wal yawmil aw ghairi dzalik faqad naqadahu wa aradahu. Maka kata beliau, kesimpulannya ini, setiap orang yang menghabarkan sesuatu yang habarnya itu bertolak belakang dengan apa yang dihabarkan oleh Rasul SAW, berkaitan dengan keimanan kepada Allah, berkaitan dengan keimanan kepada Allah, Allah itu ada. Kok dia habarkan wa ma rabbul alamin, siapa Rabb semesta alam itu? Ya, berkaitan dengan nama dan sifat. Allah sebutkan punya nama, punya sifat. Enggak. Dia malah berpaling, bikin nama, bikin sifat sendiri yang tidak ada dalam nas. Dan Allah berkaitan dari akhir dan selain dari itu. Mereka selisihi, mereka malah arabahu. Protes, menolak, menjauh. Sawa'un i'taqada dzalika bijananihi au qalahu bilisanihi au kutubihi au katabahu bibananihi wa hadza halu ahlil jahlil murakkab. Baik dia yakini dengan hati, atau dia ucapkan dengan lisan, atau dia tulis dengan ujung jarinya, maka ini keadaan orang yang jahlul murakkab, bodoh kuadrat. Kapan seseorang dikatakan bodohnya itu sudah bodoh bertingkat? Itu kalau protes, menolak, ya, memiliki keyakinan yang keyakinan itu bertolak belakang dengan keyakinan yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bodoh, kebablasan itu.
Lah kok bisa-bisanya? Apa yang dibawa Rasul itu datang dari sisi Allah. Kalau sesuatu yang datang dari sisi Allah itu pasti sesuatu yang benar. Al-haqqu mir rabbikum. Ya. Jangan sekali-kali kamu menjadi orang yang ragu. Lawang sesuatu yang datang dari Allah, masa dia ingkari? Dia selisihi? Dia tolak? Orang yang seperti ini namanya al-jahlul murakkab. Kebodohan yang bertumpuk. Ya. Kemudian amma ja'a bi Rasul, kalau setelahnya orang yang berpaling dari apa yang Rasul bawa. Berpaling. Berpaling itu tadi disampaikan enggak membenarkan, enggak mendustakan. Terus aku netral. Tidak loyal, tidak memusuhi. Saya enggak lah, pokoknya dewi-dewi lah. Saudara biasa mati, walam ya'rifu, walam yatabayanhu, walam aradahu biukulin awra'in. Dia tidak mengetahui apa yang dibawa oleh Rasul. Tidak jelas baginya. Kemudian tidak menjadi akal ataupun pendapat. Enggak. Dia enggak katakan ini masuk akal apa ora. Ini ya sesuai dengan pendapat saya atau enggak. Enggak dia tolak. Orang yang seperti ini al-jahlul basit, kebodohan yang pertengahan. Bodoh yang pertengahan. Cuman bodoh ini kata beliau merupakan aslul murakkab, pondasi kebodohan yang bertumpuk. Pondasi kebodohan yang bertumpuk. Dari sini diambil kesimpulan i'rad, orang kalau berpaling berarti bodohnya al-jahlul basit, bodoh yang pertengahan. Tapi kalau dengan menolak, memiliki keyakinannya itu berbeda dengan apa yang dibawa oleh Rasul, itu al-jahlul murakkab, kebodohannya yang bertumpuk. Itu kesimpulannya seperti itu. Fa innal qalba idza kana khaliyan min ma'rifatil haqqi wa i'tiqadihi wa tasdiqi bihi wa mahabbatihi kana mu'ridon. Karena hati itu kalau kosong dari pengetahuan terhadap kebenaran, keyakinan terhadap kebenaran, pembenaran terhadap kebenaran, cinta terhadap kebenaran, maka orang yang seperti itu disebut orang yang mu'rid, orang yang berpaling. Orang yang berpaling. Jadi kalau di hati sudah nggak ada keyakinan, sudah sama sekali nggak ada keyakinan, dan dia tidak mau berusaha, padahal keyakinan itu merupakan pokok keislaman. Sudah orang yang seperti itu menjadikan kalau dia ngaku muslim itu kufur dengan kekufuran yang besar. Ini mu'rid. Al-i'tiqadu li'tiqadi naqidihi wa tasdiqi bihi la siyama fil umuril ilahiyatil lati hiya ghayatu mutalibil bariyah. Lebih-lebih lagi kalau punya keyakinan yang kesebalikannya, membenarkan keyakinan yang sebaliknya. Terlebih dalam perkara-perkara ilahiyah, yang itu merupakan puncak tuntutan bariyah. Ya, makhluk itu dituntut untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, membenarkan. Jamaah yang hormati, ini penjelasan poin yang ketiga. Jadi bisa membedakan kapan seseorang dikatakan i'rad. I'rad itu bahasa kita ranggagas lah. Ranggagas. Ayo sinau Islam wis kono sing Islam. Kamu ngelek-elek Islam? Enggak. Kamu cinta kepada Islam? Enggak. Berarti musuhi? Enggak. Itu sudah merupakan kekufuran. Tapi kalau disertai dengan mu'tarid, protes, bantah, lebih keras. Lebih keras. Loh kan ada di masyarakat kita itu orang-orang seperti itu. Jenis pertama, tertulis di KTP, Bapak agamanya apa? Islam. Go salat, go ngaji, kono sing salat ya. Sing ngaji ya kono, ra gelem kondangan ya silahkan, ya. Enggak mau acara-acara syirik ya silahkan. Berarti jenengan benci kepada mereka? Enggak benci. Itulah i'rad. Tapi kalau selain dia berpaling disertai dengan menolak, protes. Islam kok kaku men.
Ya, pakaian kayak gitu. Jamaah hormati, mosok sing bener guru agamane tok protes. Kalau seperti itu tadi sudah disampaikan a'dhamu kufron, lebih keras kekufurannya. Lebih keras kekufurannya. Selesai, berkaitan dengan masalah yang ketiga. Kemudian masalah yang keempat, anal i'rad yanqasimu ila qismain. I'rad berpaling itu nanti terbagi menjadi dua. Ada yang i'radun tam an dinillahi, berpaling secara sempurna. Berpaling secara sempurna. Itu yang pertama. Kalau berpaling secara sempurna itu adalah i'radun aniddin bil kulliyah. Yu'damu ma'ahu aslul ladzi yudhilu bihi fil Islam. Berpaling dari agama secara keseluruhan yang ditiadakan bersamanya pokok yang memasukkan dia ke dalam Islam. Ini bentuk berpaling yang sempurna. Ini yang menjadikan orang murtad. Kalau sampai pokok-pokok Islam dia betul-betul berpaling. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Dia katakan, wis terserahlah. Ya, saya nggak membenarkan, tapi saya juga tidak mendustakan. Dewe-dewe itu berpaling, saudara yang saya hormati, yang sampai ditiadakan, ingat pokok yang memasukkan dia ke dalam Islam. Itulah inti murtad. Ini jenis yang pertama. Yang kedua, berpaling sempurna. Wa huwa yasduru mimman indau aslul iman alladzi yakunu bihi muslima. Kaman yu'ridu an fi'li ba'dil wajibat wa yaf'al ba'dal muharramat wa ba'dal mustahabat. Berpaling yang kedua yang tidak sempurna. Yang ini muncul dari orang yang di sisinya masih ada pokok keislaman. Jadi masih sah, imannya itu masih sah. Masih dianggap muslim. Tapi sebagian kewajiban dia berpaling. Bapak tidak haji? Lo kan uangnya banyak. Ya. Awaknya sehat. Kenapa nggak berangkat? Wah, saya masih iman-iman. Orang yang seperti ini tidak sampai tingkatan murtad. Melakukan sebagian yang haram. Ingat, bukan pokok keimanannya. Masih gelem zina, masih suka minum minuman keras. Ingat, tidak berkaitan dengan pokok keimanan. Dia yakini itu haram. Gimana hukumnya zina? Haram. Ya. Lah kok jenengan lakukan? Iya, saya nggak tahan itu. Kenapa minum minuman keras? Dia yakini haram. Ya, tapi saya kalau nggak ngombe itu mikir cicilan mumet. Ya salah yang mencicil ya. Akhirnya dia minum minuman keras. Orang yang seperti ini, ingat, aslul iman masih. Orang yang seperti ini tidak murtad. Apalagi meninggalkan sebagian sunnah. Wong sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ini rincian. Dan perkara seperti ini, saudara yang saya hormati, penting disampaikan supaya orang nanti nggak gampang menuduh. Wah, ahlu sunnah itu pokoknya ngapir-ngapir ke. Coba ingat kepada yang awal, kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan 10? 10 ini sepakat, disepakati di kalangan ulama. 10 ini babon nih. Induannya semua orang sepakat. Cuman saudara yang saya hormati butuh rincian penjelasan. Praktek sihir, apa kemudian langsung dicap murtad? Sudah ada rincian kemarin? Coba perlihatkan sihirmu. Kalau sihirnya itu dengan pelayanan syaitan, murtad. Tapi kalau sihirnya, mas, kok jempolmu iso hilang itu piye toh? Ya, iso sambung nih itu. Ternyata cuma trik. Permainan. Dengan menggunakan obat-obatan tertentu. Saudara yang saya hormati, seperti itu tidak mengantarkan murtad. Cuman perkara yang berbahaya. Itu rincian. Dan ini Ahlussunnah itu, perkara-perkara itu detail dalam pembahasannya. Ya, supaya orang tidak bergampangan. Saudara yang saya hormati,
Ini permasalahan yang keempat. Kemudian penjelasan dari Syekh Abdul Latif yang dinukilkan muridnya Ibnu Sahman. Ketika ditanya, berpaling yang mengantarkan pelakunya batal keislaman. Kata beliau, qala Ibnu Sahman, nadhkuruhuna ma dzakarahu Syekhuna Abdul Latif. Kami akan sebutkan di sini apa yang disebutkan oleh guru kami, Syekh Abdul Latif. Ya, ketika ditanya, maka jawabannya, anna ahwalan nas tatafawatu tafawutan aziman. Wa tafawutuhum bihasabi darajatin fil iman. Kata beliau, keadaan manusia itu nanti berbeda, bertingkat dengan perbedaan yang sangat besar sesuai dengan derajat mereka dalam keimanan. Ini lihat, silakan garis bawahi. Idza kana aslul iman maujudan wa tafrid wa syirik innama huwa fi maduna dzalika minal wajibat wal mustahabat. Ya, wal mustahabat. Wa amma idza udimal aslul ladzi yudhilu bihi fil Islam wa a'rada an hada bil kulliyah fa wa kufrun i'rad fihi. Catatan yang pertama, kalau pokok keimanan masih ada, murtad urung kan? Belum itu. Jadi pokok keimanan itu masih ada. Adapun peremehannya tadi karena memperturutkan hawa nafsu. Ya, memperturutkan hawa nafsu. Kok kamu nggak bayar zakat sih? Kan sudah ada syarat-syarat yang terpenuhi padamu untuk membayar zakat. Ya, wah gue iman banget ini 5%, 2,5%. Iman itu saya. Saudara yang saya hormati, di masa Abu Bakar diperangi bukan karena murtad. Selama masih meyakini kewajiban. Ya. Makanya tafrid, kesyirikan fi maduna dzalika, selama masih di bawah ini. Jadi bukan pokok keimanan. Syiriknya syirik apa? Syiriknya syirik kecil. Dia bersumpah dengan nama selain Allah. Tidak diyakini selain Allah itu sama agungnya dengan Allah. Syiriknya syirik kecil. Lah dia syiriknya apa? Pamer itu, riya itu. Saudara yang saya hormati, selama orangnya pokok keimanan masih ada, dia lakukan peremehan, dia lakukan kesyirikan, maka itu ya selama di bawah dari perkara-perkara kewajiban maupun sunnah masih dianggap muslim. Masih dianggap muslim. Wa amma idza udimal aslul ladzi yudahilu bi fil Islam. Adapun pokok berkaitan dengan yang memasukkan seseorang dalam Islam itu ditiadakan. Lah perbuatannya apa sih? Perbuatan dia itu pokok yang menjadikan dia masuk Islam dihilangkan. Berpaling secara keseluruhan, maka orang yang seperti ini kafirnya berpaling. Kafirnya berpaling. Ya tadi secara keseluruhan itu pokok-pokok keislaman, prinsip al-wal wal bara. Enggak percayalah. Tapi yang enggak memusuhi. Ini saudara yang saya hormati rinciannya. Dibawakan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adanun la yasma'una biha." Lihat. Allah katakan sungguh kami akan penuhi jahanam kebanyakan dari manusia dan jin. Siapa? Manusia dan jin yang kelak akan diisikan menjadi penghuni jahanam, punya hati nggak dipakai memahami, punya mata tidak dipakai melihat, punya telinga tidak dipakai mendengar, tidak dipakai untuk memperhatikan, melihat, mendengarkan apa yang dibawa oleh Rasul. Ya tadi disampaikan, ranggagas bahasa kita. Itu berarti dinafikan pokok keimanan. Dinafikan pokok keimanan. Nanti dalam ayat yang lain, waman arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Siapa yang berpaling dari dzikri, peringatanku, dari Quran. Quran itu kan disebut dzikir. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada dzikir.
Kalau kalian tidak tahu, maka siapa yang berpaling dari zikri kelak akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Saudara yang saya hormati, ini kesimpulan. Jadi sekali lagi, berpaling itu dua. Kalau secara keseluruhan berkaitan dengan pokok iman, murtad. Tapi kalau tidak berkaitan dengan pokok iman, ya, maka saudara yang saya hormati masih dianggap sebagai muslim. Kewajiban banyak itu di antara kita. Kewajiban-kewajiban agama ternyata belum kita laksanakan. Banyak itu di antara kita, perkara yang diharamkan masih terjang terus. Walaupun tadi meyakini yang haram itu halal, enggak. Kalau yang haram diyakini halal itu pokok. Itu prinsip. Tapi kalau jane korupsi ki piye? Haram Mas. Ning piye meneh anggere ndelok duit itu motoku wis ora kuat ini. Ya, itu namanya memperturutkan syahwat. Enggak bisa dihukumi murtad. Jamaah yang hormati demikian. Kemudian masih sama. Dibawakan ucapan Syekh Ibn Samhan. Setelah ucapan ini, kata beliau, fatabayyana min kalami syaihi anal insan la yukfaru illa bil i'rad anit ta'allumil asli alladhi yudhilu bil insan fil Islam la bitarkil wajibat wal mustahabat. Ini kata beliau, maka jelas manusia tidak bisa dikafirkan kecuali berpaling dari mempelajari pokok yang memasukkan ke dalam Islam. Ayo Mas, sinau syahadat, maulah. Pokok kan? Ayo kita belajar berkaitan dengan rukun iman. Allah, malaikat, kita, para rasul, hari akhir. Enggak mau. Orang yang seperti itu, saudara yang saya hormati, bisa dihukumi kafir. Bisa dihukumi kafir. Tapi kalau tidak berkaitan dengan pokok yang memasukkan dia Islam, contohnya meninggalkan kewajiban, contohnya meninggalkan perkara sunnah, nggak bisa. Nggak bisa dicap, kamu kok nggak puasa, apa nanti? Arafah misalkan. Nggak puasa Arafah kamu. Berarti kamu berpaling dari tuntunan Nabi. Nanti dulu. Puasa Arafah hukumnya sunnah. Tidak berkaitan dengan pokok Islam. Berarti orangnya nggak bisa langsung dicap murtad. Saudara yang saya hormati, ini kesimpulan yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Samhan. Masih lagi diperdetail. Kata beliau, manhaj ahlul haq wal ittiba dalam menyelisih ahlul jahli wal ibtida. Beliau dikasih pertanyaan dengan beberapa pertanyaan. Kaifa yu'amilu man dohiruhu la Islam wala kufra bal jahil. Ini nanti termasuk pertanyaan yang mewakili kita. Apa pertanyaannya? Wahai Syekh, bagaimana bergaul dengan orang yang dohirnya bukan Islam, bukan kafir, tapi bodoh? Islam mau kafir teman? Boy, ya. Diarani Islam ya ora salat, diarani kafir, KTP ya Islam. Ya, orangnya orang yang bodoh. Gimana pergaulan kita kepada mereka? Mati sholatnya apa ora ini? Apa kata beliau? Wa amma man dohiruhu la islama wala kufra bal huwa jahil fanaqulu. Adapun orang yang dohirnya tidak menampakkan Islam, tidak menampakkan kekafiran, tapi dia bodoh. Hadar rajulul jahilu ingkana ma'ahu aslul ladhi yudahilu bil insan fil Islam. Wow, Muslim. Kata beliau, orang yang bodoh ini kalau masih bersamanya pokok yang memasukkan manusia ke dalam Islam, maka Muslim. Berarti gampang ya di masyarakat. Iki wong ora salat iki. Ya. Tapi juga KTP Islam. Coba pokok prinsip agama gimana dengan dia? Akidah gimana? Jane kula yakin Mas, salat niku wajib ning pripun meleh. Ya. Masih meyakini kewajiban. Taruhlah bukan salat lah. Kalau salat ada sebagian ulama meninggalkan kafir. Contohnya Ramadan enggak puasa.
Ditanya, Pak De, mboten poso? Aku jane yo ngerti le, poso ki wajib. Tapi piye meneh gitu. Dia meninggalkan perkara yang wajib. Kalau samanya pokok, maka dianggap muslim. Walau kana jahilan bitafasili dinihi, walaupun dia bodoh terhadap rincian agama. Fa innahu laisa ala awamil muslimin mimman la qudrata lahum ala ma'rifati tafasila ma syara'ahu Allah wa rasuluh. Ya. Maka sesungguhnya bukan atas awamnya kaum muslimin yang tidak ada kemampuan bagi mereka untuk mengetahui rincian apa yang Allah dan Rasulnya syariatkan. Untuk mereka ketahui atas rincian apa yang diketahui oleh orang yang Allah berikan kepada mereka kemampuan dari ulama kaum muslimin. Dan individu mereka pada apa yang Allah dan Rasul syariatkan berkaitan dengan hukum agama. Ya, bal alaihim ayyuminu, kalau rincian nggak paham, wajib mereka imani apa yang datang dengan Rasul dengan keimanan yang global. Keimanannya yang global. Gimana Quran itu? Wah, benar. Kowe ngerti sini? Kandungan Quran itu apa? Lakui. Ya, tapi secara global pokok keimanannya, ada orang mencela Quran, wah, kafir kamu. Pokok keimanannya ada. Orang yang seperti ini, saudaraku yang saya hormati, tidak bisa dikafirkan. Tidak bisa dikafirkan. Nah, ini lihat saja nanti di masyarakat. Kalau saya, ketika di masyarakat ada orang meninggal, wongnya sholat apa orang? Enggak sholat. Dilihat. Kalau dia keseharian itu misalkan yakin dengan keyakinan Islam, konsajen moh dosa ngono kuwi. Ya, jadi nyembelih itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Masih ada pokok-pokok berkaitan dengan keimanan. Salat kelah. Tapi kalau kesehariannya dia juga tadi i'rad. Piye percaya sama Islam? Ya aku ya ora ngelek-elek tapi juga tidak membenarkan. Wis kono lah, le kono. Orang yang seperti itu berarti digolongkan termasuk orang yang pokok keislamannya enggak ada. Enggak usah disalatkan. Jamaah yang hormati demikian. Wa in al-asl ladzi yudahilu bil insan fil Islam. Tapi kalau tidak diketemukan bersamanya pokok yang memasukkan manusia dalam Islam, maka orang yang seperti itu kafir. Kufurnya dengan sebab berpaling anta'allumid dini, berpaling dari mempelajari agama. Tidak mengetahui, tidak mempelajari, tidak mengamalkan. Ya, saudara yang saya hormati, makanya nanti yang teranggap itu dohirnya saja. Kalau dohirnya tidak Islam, tidak kafir, berarti lama nalahu ingdi. Orang yang seperti itu sama sekali nggak ada nilai. Ini kalau nggak Islam, nggak kafir. Islam mau kafir lah. Mbui KTP-nya ya Islam itu. Tapi pokok-pokok keislaman enggak itu. Iya itu. Islam mau kafir. Karena Islam kok kayak gitu, pokok keimanan nggak ada. Katakan kafir, ngakunya Muslim. Orang yang seperti itu la makna lahu indi. Tidak ada artinya di sisiku. Li'anna ayakuna jahilan musliman au kafiran jahilan. Karena kondisi manusia itu dua. Kalau enggak bodoh muslim, kalau enggak itu kafir tapi bodoh. Karena enggak, orang kafir bodoh pasti. Kapan orang kafir bodoh? Berpaling dari. Tapi kalau orang kafir enggak bodoh, yang menolak protes. Iya, protes. Yang kedua muslim bodoh, tapi pokok keimanan masih ada. Saya percaya adanya malaikat, pokok-pokok keimanan. Quran itu benar turun dari sisi Allah. Ngerti isinya, Mbak? Orang betul ya. Itu seperti itu, saudara yang saya hormati, disebut jahil muslim. Wallahu ta'ala ini dulu. Nanti masih ada satu kalimat yang dibawakan oleh Dr. Shaleh Fauzan ini, bahasanya nanti lebih ringkas lagi. Insya Allah nanti kita akan baca di pertemuan akan datang. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan diri kita orang yang semangat untuk menerima apa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita digolongkan orang-orang yang selamat di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.